warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Intan Briliani dengan NIM 2106031110012. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana pupuk yang membantu tumbuhan untuk tumbuh subur bisa mencemari lingkungan di sekitar kita? Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana si pupuk ini bisa mencemari lingkungan kita dari limbah cair yang biasanya mencemari lingkungan di lingkungan perairan. Untuk lebih lanjut bisa disimak di video berikut ini. Yang pertama nih tentang industri pupuk urea. Nah, industri pupuk urea ini adalah tulang punggung di sektor pertanian, di mana dia bisa ngehasilin pupuk itu yang membantu dari pertumbuhan tanaman yang biasanya dipakai para petani di sektor pertanian itu. Nah, terutama di Indonesia ini sendiri, urea itu sudah umum dan biasa digunakan para petani untuk membantu pertumbuhan di lahan mereka. Proses produksinya ini melibatkan dari bahan utama seperti amonia dan karbon dioksida yang mana menghasilkan pupuk kaya nitrogen. Tapi tahukah kalian, di proses ini juga akan menghasilkan limbah cair yang mengandung senyawa berbahaya seperti amonia, nitrat, dan nitrit yang bisa menghasilkan limbah. Dan limbah ini tuh juga tidak diolah akan mencemari lingkungan seperti tanah, sungai, dan ekosistem kita lainnya. Limbah cair di industri pupuk urea mengandung senyawa yang berbahaya seperti amonia, nitrat, nitrit, dan senyawa organik yang dapat mencemari lingkungan. Dengan meningkatnya COD, BOD, serta pH yang tinggi, kandungan ini berpotensi menyebabkan eutrofifikasi, penurunan kadar oksigen, dan pencemaran air, tanah, yang merusak ekosistem di perairan serta membahayakan kesehatan manusia. Nah, kandungan-kandungan ini bisa terbentuk dari aktivitas yang dilakukan oleh industri ini sendiri, di mana biasanya aktivitas yang mereka lakukan yang memungkinkan menghasilkan kandungan senyawa-senyawa ini tuh seperti pada pencucian alat yang mereka gunakan. Nah, pencucian alat ini memungkinkan produk-produk yang tersisa itu bisa terbawa gitu. Jadi kandungan seperti amonia yang merupakan amonia dan nitrat-nitritnya ini merupakan dari hasil produk samping yang terbawa oleh dari pencucian itu tadi, serta juga penggunaan sabun. Nah, sabun ini juga mempengaruhi kadar pH di lingkungan sekitar apabila limbah pencucian tadi dibuang ke kayak pembuangan limbah yang tidak sesuai. Nah, habis itu dari pendinginan, air pendinginannya ini juga bisa terkontaminasi oleh produk biasanya amonia yang bisa terkontaminasi oleh amonia itu. Dan selanjutnya adalah pengolahan limbah, yaitu metode pengolahan limbah. Agar limbah aman untuk dibuang, kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Ada 4 metode utama yang digunakan. Yang pertama yaitu netralisasi. Nah, netralisasi di sini proses menyesuaikan pH limbah cair yang bersifat basa akibat kandungan amonia yang tinggi dan penambahan bahan kimia seperti asam sulfat untuk menurunkan pH atau natrium hidroksida untuk meningkatkan pH jika diperlukan. Terus setelah itu ada stripping amonia. Nah, limbah cair yang dipanaskan sehingga amonia dilepas dengan bentuk gas. Gas ini kemudian ditangkap menggunakan sistem absorben agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang ketiga adalah proses biologis. Nah, itu lumpur aktif. Nah, mikroorganisme yang digunakan untuk mengurai senyawa organik dalam dalam limbah cair. Reaktor biologis dengan sistem aerasi memastikan mikroorganisme dapat mendapatkan oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Dan selanjutnya yang terakhir adalah absorpsi karbon aktif, di mana proses ini limbah dilewatkan melalui kolom yang berisi karbon aktif yang berisikan polutan kimia logam berat dan senyawa organik yang sulit diurai. Senyawa organik yang sulit diurai tadi
akan menempel pada permukaan karbon aktif tersebut. Nah, selanjutnya adalah efektivitas dan kombinasi metode pengolahan limbah industri pupuk. Nah, setiap metode pengolahan limbah cair industri pupuk Korea memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing, seperti netralisasi, efek menggunakan pH, dan stripping amonia menggunakan amonia hingga 90%, proses biologis menurunkan BOD dan COD hingga 85%, dan absorpsi karbon aktif yang menyerap sisa polutan seperti logam berat. Namun, untuk hasil optimal perlu dilakukan kombinasi. Nah, contoh kombinasi yang biasa dilakukan itu seperti netralisasi dengan stripping amonia dapat mengatasi pH dan amonianya. Sementara untuk proses biologis dan absorpsi karbon aktif menangani bahan organik dan polutan kimia lainnya. Kombinasi ini memastikan limbah cair akan terbuang ke lingkungan dan memenuhi standar baku mutu untuk pembuangan limbah secara yang sesuai dengan standar SNI itu tersebut. Nah, dari sini kita dapat nyimpulin nih bahwa industri seperti pengolahan pupuk itu bisa menghasilkan limbah, dan limbah-limbah ini jika tidak dilakukan penanganan dengan bagus atau dengan baik, maka bisa juga dapat mencemari lingkungan. Nah, limbah cair yang bisa dihasilkan oleh industri pupuk Korea ini dapat diolah dengan beberapa metode seperti tadi, netralisasi yang digunakan untuk menyeimbangkan pH limbah, stripping amonia, mengurangi kandungan amonia, sedangkan proses biologis menurunkan beberapa organik seperti BOD, COD, sedangkan absorpsi karbon aktif menyerap sisa-sisa polutan dan logam berat. Kombinasi metode ini bisa memastikan limbah cair aman untuk dibuang dan sesuai dengan baku mutu dari SNI lingkungan. Nah, kini kita jadi tahu nih bahwa pengolahan limbah cair bukan hanya soal memenuhi regulasi, tapi juga tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Dengan teknologi yang ada, industri pupuk Korea bisa tetap mendukung pertanian tanpa merusak ekosistem. Yuk kita dukung upaya ini dengan masa depan yang lebih maju dan lebih hijau. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.